Untuk melindungi warga tidak mampu saat penerapan PSBB, Kemensos memberikan bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19 berupa ribuan nasi kotak per harinya. Dapur umum didirikan di beberapa titik, salah satunya yaitu Gedung Konvesi TMP Kalibata mulai 7 hingga 19 April. Reporter TV One Gina Vita dan juru kamera Senida Aditya mengajak Anda melihat seperti apakah dapur umum yang didirikan Kemensos. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyediakan bantuan bagi warga di wilayah DKI Jakarta yang terdampak COVID-19 dengan mendirikan posko atau dapur umum ini di beberapa titik. Ini pusatnya ada di wilayah Gedung Konvensi, tepatnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, saya ingin tahu nih lebih lanjut seperti apa sih persiapannya, bantuan apa saja yang akan diberikan, besarannya berapa, kemudian siapa saja warga yang berhak menerima, kemudian distribusinya seperti apa. Nah, kita akan langsung coba tanya dengan pihak dari Kemensos, Direktur Bencana Alam Kemensos RI, Safei Nasution. Selamat siang, Pak Safei. Selamat siang. Ini nggak bisa salaman ya, Pak ya, social distancing ya, Pak? Physical distancing, baik. Wah, ini lagi persiapan ya, Pak ya, untuk bantuannya ini salah satunya makanan, Pak? Ya, jadi kita menyediakan makanan siap saji untuk warga DKI Jakarta yang ODP PDP. Awalnya itu, tapi ternyata permintaannya lebih besar dari itu. Nah, untuk sampai berapa jadinya, Pak? jadi dari awal kita itu sebetulnya ada data dari tiap sudin itu 3.000. 3.000. Kemudian karena makan itu harus 2 kali, makan siang dan malam. Pagi itu warga setempat yang memberikan, tapi kalau untuk siang malam itu kita memberikan. Jadi totalnya 6.000 di awal itu. Kemudian meningkat menjadi 9.000 karena permintaan. Kemudian 12.000 dan terakhir 17.000 ini. Jadi artinya 17.000 warga DKI yang akan menerima bantuan ini? Iya. Pak, ini bantuannya apa saja, Pak? Ya, kita tahu bahwa dapur umum lapangan ini merupakan tugas pokok Kemensos. Jadi kalau terjadi bencana alam, dimanapun berada, ini tugas pokok Kemensos, pemenuhan kebutuhan dasar melalui dapur umum lapangan. Kita memasak makanan siap saji dari jam 7 mulai merajang, kemudian nanti memasaknya sekitar jam 1 malam, jam 5 itu selesai, kemudian di packing, kotak, pakai kotak, tulisannya Kemensos hadir, dan itu didistribusikan ke warga DKI. Nah, ini nasi putih, Pak. Tadi katanya ada lauk pauk ya? Ada. Saya ngeliat itu di situ. Ayo. Boleh, Pak, ke sana ya, Pak? Ayo kita geser dulu. Ayo. Sana, ya. Nah, ini mulai meracik Oh, bumbunya. ini bumbunya di ya, sini. ini bumbu-bumbu ini. Oke. Jadi ada nasi, ada bumbu-bumbu. Nah, ini mulai memasak daging. Masak apa sih, Pak? Biasanya untuk setiap harinya itu? Memasak ini kan lauk ini. Jadi kita pilih lauk yang memang tidak mudah basi. Kita pilih daging. Daging itu bisa rendang, bisa semur, bisa daging sapi lada hitam. Lain rasanya enak nih, Pak. Kalau kita lihat petugasnya ini juga sudah dibekali ya, Pak ya, dengan protokol kesehatan ya, pakai sarung tangan, betul. Kemudian masker. Ini untuk menjaga agar makanan tetap steril ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi kami sebagai koordinator dari Taruna Siaga Bencana seluruh Indonesia, kami selalu melaksanakan protokol kesehatan. Boleh sambil jalan, Pak? Jadi Kita begitu coba terjadi COVID, kami mensosialisasikan perlunya social distancing, physical distancing, dan kami berikan masker, sarung tangan, dan alat-alat pelindung diri lah. Jadi supaya mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan sebagainya itu bisa safety gitu. Nah, kita pengen tahu, Pak, gimana sih, Pak, kegiatannya di sini dan proses distribusinya nanti akan seperti apa sih untuk dibagikan ke warga-warga yang terdampak? Memang ini setelah tadi kita memasak, ini kan kita packing ya. Ini ada satgas packing juga itu dia. Berapa petugasnya ini, Pak? Nah, ini dia, kita datangi ke sana. Jadi setelah tadi itu juga sama ya, itu kotaknya. Setelah tadi dimasak, mungkin dibawa ke sini. Jadi disiapkan, inilah namanya 4 sehat 5 sempurna itu. Ada buahnya juga. Oh, ada buah juga ya, Pak. Lengkap ya, Pak ya? Iya. Kita ingin agar masyarakat itu betul-betul mendapatkan makanan yang sehat. Kita lihat tuh telur. Kualitas juga dikedepankan ya, Pak ya? Rasa juga kita ada tulisannya Kemensos hadir. Oke. Memang kami tadi sudah sampaikan bahwa pendistribusian ini secara reguler juga, secara reguler melalui sudin-sudin, tapi juga ada pihak-pihak peduli yang datang. Mereka mengambil ke sini, mempulkan melalui kendaraannya, kemudian mendistribusikan wilayah-wilayah
setelah approval dengan kami. Datanya berita acara serah terima barang dan berita acara pertanggungjawaban mutlak. Artinya dia bertanggung jawab penuh terhadap pendistribusian ini untuk tepat sasaran, tepat jumlah dan sebagainya. Jadi pihak-pihak yang datang itu kami minta tanda tangannya. Maksud saya mereka menandatangani surat pernyataan mereka bertanggung jawab terhadap pendistribusiannya, menerima dan bertanggung jawab terhadap pendistribusiannya. Itu memastikan agar tepat sasaran juga ya Pak? Itu. Dan kita juga terbantu dengan banyaknya masyarakat yang peduli. Pendistribusian ini lebih cepat terdistribusikan dan masyarakat lebih cepat mendapatkan bantuan makanan sehingga nanti masyarakat merasa negara hadir untuk mereka. Artinya ini memang akan dilakukan secara door to door begitu ya? Ya, door to door, sustainable, komprehensif, terpadu, itulah tujuan kita. Semua harus hadir, bukan hanya Kemensos, tapi pihak-pihak yang terkait juga harus hadir. Semua harus hadir, termasuk juga masyarakat, karena mengingat di tengah pandemi virus corona saat ini Pak, jarak, kita harus jaga jarak aman, tapi jangan memberikan jarak terhadap rasa kemanusiaan. Itu ingin disampaikan ya Pak ya? Iya, saya pikir itu. Kita harus semua hadir, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruhnya untuk bisa membuat penanganan COVID ini menjadi lebih cepat. Dan masyarakat Indonesia bisa kembali normal seperti sedia kala melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik itu sebagai buruh harian, sektor informal, ojek online yang saat ini terdampak kembali normal. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan bersama Pak. Bantuan ini tepat sasaran dan juga berguna bagi warga di luar sana, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ini yang terdampak dari COVID-19. Terima kasih Pak Selvi atas waktunya. Selamat bekerja kembali Pak. Salam untuk teman-teman di sini, sehat selalu. Itu ada sedikit perbincangan saya pemirsa dengan pihak dari Kementerian Sosial yang memang ini akan mendistribusikan bantuan berupa sembako dan juga makanan ini kepada warga yang terdampak. Perlu kita ingat pemirsa, di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 saat ini, tetap jaga jarak aman, tapi jangan sekali-sekali memberikan jarak terhadap rasa kemanusiaan. Dari Jakarta, Gina Vita, Seni dari TV One mengabarkan.